Jauh sebelum istilah thariqah dikenal luas, akar ajarannya sudah muncul sejak masa awal Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat tetap menjalankan kehidupan sederhana, banyak berzikir, menjaga hati, dan menjauh dari kesombongan dunia. Mereka tidak menyebut diri sebagai ahli thariqat, tetapi cara hidup mereka menjadi dasar lahirnya jalan tasawuf di kemudian hari. Ketika Islam mulai berkembang ke banyak wilayah, kehidupan masyarakat berubah. Kekuasaan dan kemewahan mulai masuk ke tengah umat. Di saat itu, muncul sebagian ulama dan ahli ibadah yang memilih hidup zuhud. Mereka lebih fokus memperbaiki hati, memperbanyak ibadah malam, puasa sunnah, zikir, dan menangis karena takut kepada Allah. Dari sinilah lahir kelompok-kelompok yang kemudian dikenal sebagai kaum sufi. Pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tokoh-tokoh zuhud mulai dikenal luas. Mereka mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya gerakan lahir, tetapi juga penyucian hati dari ria, iri, sombong, dan cinta dunia berlebihan. Ajaran itu terus berkembang menjadi metode pembinaan ruhani. Murid belajar langsung kepada guru untuk memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah secara lebih mendalam. Awalnya ajaran tersebut belum berbentuk organisasi. Setiap guru mengajarkan zikir, adab, dan latihan ruhani sesuai pemahaman mereka yang tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Namun seiring waktu, jumlah murid semakin banyak dan jalur pengajaran mulai tersusun. Dari sinilah muncul silsilah guru kepada murid yang akhirnya disebut thariqat atau jalan spiritual. Istilah thariqat sendiri berasal dari kata thariqah yang berarti jalan. Maksudnya adalah jalan untuk membersihkan jiwa agar seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Dalam praktiknya, murid biasanya dibimbing oleh seorang guru yang disebut mursyid. Guru itu mengarahkan zikir, akhlak, dan latihan batin agar murid tidak salah arah dalam perjalanan spiritualnya. Pada abad-abad berikutnya, tasawuf berkembang semakin luas di dunia Islam. Banyak ulama besar mulai dikenal karena ilmu dan kezurdannya. Sebagian dari mereka kelak menjadi pusat lahirnya thariqat-thariqat besar yang pengaruhnya menyebar ke berbagai negeri. Dari sinilah, sejarah thariqat mulai memasuki masa perkembangan besar dalam peradaban Islam. Memasuki abad pertengahan Islam, tasawuf mulai berkembang menjadi lebih teratur. Para ulama sufi tidak hanya mengajarkan ibadah dan zuhud, tetapi juga membentuk metode pembinaan ruhani yang diwariskan dari guru kepada murid melalui silsilah. Dari sinilah lahir berbagai thariqat besar yang kemudian menyebar ke banyak wilayah Islam. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Baghdad. Beliau dikenal sebagai ulama fikih, ahli dakwah, dan sufi yang sangat dihormati. Ajarannya kemudian melahirkan thariqat Qadiriyah yang menjadi salah satu thariqat terbesar di dunia Islam. Thariqat ini terkenal karena menekankan zikir, akhlak, ketawaduan, dan keteguhan dalam syariat. Setelah itu muncul banyak thariqat lain dengan corak berbeda tetapi tetap berfokus pada penyucian hati. Thariqat Naqsyabandiyah berkembang melalui ajaran Bahauddin Naqsyaban di Asia Tengah. Thariqat ini dikenal dengan zikir diam di dalam hati dan disiplin ruhani yang kuat. Pengaruhnya menyebar hingga India, Turki, dan Nusantara. Di Afrika Utara, muncul thariqat Syaziliyah yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Asy-Syazili. Thariqat ini mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan ibadah. Murid tidak diwajibkan meninggalkan pekerjaan atau masyarakat, tetapi diajarkan agar hati tetap dekat kepada Allah di tengah aktivitas hidup. Pada masa berikutnya lahir pula thariqat Samaniyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman di Madinah. Thariqat ini terkenal dengan zikir yang kuat dan penuh semangat. Pengaruhnya sangat besar di wilayah Melayu dan Nusantara, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu ada thariqat Halwatiyah, thariqat Syatariyah, thariqat Rifaiyah, dan banyak thariqat lainnya yang berkembang sesuai daerah dan jalur keilmuan masing-masing. Meski berbeda metode zikir dan latihan ruhani, sebagian besar tetap menekankan pentingnya syariat, adab, dan hubungan guru dengan murid. Pada masa itu, thariqat tidak hanya menjadi jalan ibadah pribadi, banyak thariqat berubah menjadi pusat pendidikan, dakwah, bahkan perlawanan terhadap penjajahan di beberapa negeri Muslim. Para ulama thariqat sering menjadi pemimpin masyarakat karena dianggap memiliki ilmu agama, kedekatan spiritual, dan pengaruh moral yang besar. Seiring meluasnya pengaruh thariqat, ajaran tasawuf semakin dikenal di berbagai penjuru dunia Islam. Dari Timur Tengah, ajaran itu kemudian menyebar ke India, Afrika, hingga Nusantara melalui para ulama, pedagang, dan jamaah haji. Dari sinilah sejarah thariqat mulai memasuki masa penyebaran besar ke wilayah Asia Tenggara. Masuknya thariqat ke Nusantara berjalan bersamaan dengan penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, dakwah, dan perjalanan haji. Para pedagang Muslim dari Arab,
Persia, India, dan wilayah lain tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran tasawuf yang lebih lembut dan mudah diterima masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat Islam berkembang tanpa banyak benturan budaya. Pada masa itu, masyarakat Nusantara masih dipengaruhi tradisi Hindu-Buddha, kepercayaan lokal, dan budaya kerajaan. Para ulama sufi memilih berdakwah dengan pendekatan akhlak, kesabaran, seni, dan pembinaan batin. Mereka tidak langsung menghapus seluruh budaya lama, tetapi perlahan memasukkan nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Cara ini membuat dakwah lebih cepat diterima. Di tanah Jawa, dakwah para wali banyak dipengaruhi nilai tasawuf. Tokoh-tokoh seperti Sunan Kalijaga dikenal memakai pendekatan budaya, wayang, dan seni untuk mengenalkan Islam. Walau tidak semua wali mendirikan tarekat resmi, pengaruh tasawuf sangat kuat dalam metode dakwah mereka. Di Aceh dan Sumatera, perkembangan tarekat berlangsung sangat pesat karena wilayah itu menjadi pusat hubungan Islam internasional. Banyak ulama Nusantara belajar di Mekah dan Madinah, lalu kembali membawa ajaran tarekat. Tarekat Syatariah pernah berkembang luas di Minangkabau, sementara tarekat Samaniyah memiliki pengaruh besar di Sumatera dan Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, ajaran tasawuf berkembang melalui ulama besar seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang memperkuat pendidikan Islam dan syariat. Pengaruh tarekat kemudian menyebar melalui pesantren, langgar, dan majelis dzikir di tengah masyarakat Banjar. Sementara itu di Sulawesi, tarekat Khalwatiyah berkembang cukup kuat dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Banyak raja dan bangsawan di Nusantara juga mendukung perkembangan tarekat karena dianggap membantu memperkuat moral dan persatuan umat. Pada masa penjajahan, sebagian tarekat ikut berperan dalam perlawanan terhadap kolonial. Hubungan kuat antara guru dan murid membuat tarekat mudah membangun jaringan sosial yang luas. Beberapa ulama tarekat bahkan memimpin gerakan perjuangan karena memiliki pengaruh besar di tengah rakyat. Meski begitu, perkembangan tarekat di Nusantara juga mulai memunculkan perbedaan pandangan. Ada kelompok yang tetap menjaga keseimbangan antara tasawuf dan syariat. Tetapi ada pula ajaran tertentu yang dianggap terlalu berlebihan. Perdebatan mengenai batas antara ajaran ruhani dan penyimpangan mulai muncul di kalangan ulama. Dari sinilah, pembahasan mengenai inti ajaran Torekot dan hubungan tasawuf dengan syariat menjadi semakin penting. Inti utama Torekot sebenarnya adalah penyucian hati dan pembinaan akhlak. Para ulama sufi mengajarkan bahwa manusia tidak cukup hanya memperbaiki ibadah lahir, tetapi juga harus membersihkan penyakit batin seperti sombong, iri, ria, cinta dunia berlebihan, dan dengki. Karena itu, zikir dan latihan ruhani dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam banyak tarekat, zikir menjadi amalan utama. Ada tarekat yang membaca zikir dengan suara keras, ada juga yang dilakukan pelan di dalam hati seperti pada tarekat Naqsyabandiyah. Zikir dipercaya membantu hati lebih tenang, menjaga ingatan kepada Allah, dan melatih pengendalian diri dari hawa nafsu. Selain zikir, murid biasanya dibimbing melalui adab dan disiplin ruhani. Seorang murid diajarkan menghormati guru, menjaga lisan, memperbanyak ibadah sunnah, dan melatih kesabaran. Dalam tradisi tarekat, hubungan antara guru dan murid dianggap penting karena guru dipandang sebagai pembimbing yang membantu perjalanan spiritual murid agar tidak salah arah. Sebagian tarekat juga mengenal bayat, yaitu janji setia murid untuk mengikuti bimbingan guru dalam kebaikan dan ibadah. Bayat bukan berarti menyembah guru, melainkan bentuk komitmen belajar dan menjaga adab. Namun, para ulama menegaskan bahwa ketaatan kepada guru tetap memiliki batas dan tidak boleh melanggar syariat Islam. Ada pula praktik kholwat atau menyendiri untuk memperbanyak ibadah dan mengurangi gangguan dunia. Tujuannya agar hati lebih fokus kepada Allah. Dalam sejarah tasawuf, kholwat dilakukan dengan pengawasan guru dan tetap berada dalam aturan agama. Praktik ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesaktian atau kekuatan gaib. Banyak ulama besar menegaskan bahwa tasawuf harus berjalan bersama syariat. Imam Al-Ghazali misalnya menjelaskan pentingnya keseimbangan antara ilmu fikih, akhlak, dan penyucian jiwa. Menurut pandangan para ulama, ibadah lahir tanpa hati yang bersih bisa melahirkan kesombongan, sedangkan tasawuf tanpa syariat dapat membawa penyimpangan. Karena itu, tarekat yang lurus biasanya tetap menjaga Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama. Guru tarekat yang dihormati umumnya adalah ulama yang memahami ilmu agama, bukan sekedar orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Mereka mengajarkan bahwa tujuan akhir tasawuf bukan mencari karawah atau kesaktian, melainkan menjadi hamba yang lebih taat dan berakhlak baik. Namun seiring waktu, tidak semua kelompok mampu menjaga keseimbangan itu. Di beberapa tempat mulai muncul praktik berlebihan, pengkultusan guru, dan ajaran yang bercampur dengan hal-hal mistik. Dari sinilah persoalan penyimpangan tarekat mulai menjadi perhatian banyak ulama pada masa berikutnya. Seiring berkembangnya tarekat di berbagai wilayah,
Muncul pula kelompok-kelompok yang mulai keluar dari tujuan awal tasawuf. Jika pada awalnya tarekat berfokus pada akhlak, zikir, dan penyucian hati, sebagian orang kemudian memakai nama tarekat untuk mendapatkan pengaruh, kekayaan, atau kekuasaan atas pengikutnya. Salah satu penyimpangan yang paling sering terjadi adalah pengkultusan guru secara berlebihan. Dalam ajaran tasawuf yang benar, guru dihormati sebagai pembimbing ruhani. Namun di beberapa kelompok, guru dianggap seolah tidak pernah salah, memiliki kekuatan gaib mutlak, bahkan perkataannya ditempatkan di atas syariat. Murid kadang dilarang bertanya atau berpikir kritis, sehingga mudah dikendalikan. Ada pula kelompok yang mulai mencampurkan tarekat dengan praktik mistik berlebihan. Sebagian menjanjikan ilmu kebal, pengasihan, kekayaan instan, kemampuan melihat hal gaib, atau penggandaan uang dengan mengatasnamakan zikir dan amalan tertentu. Padahal banyak ulama menegaskan bahwa tujuan tasawuf bukan mencari kesaktian, melainkan memperbaiki hati dan ibadah. Di beberapa tempat, ajaran tertentu juga berkembang terlalu jauh hingga bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya menganggap seorang guru memiliki sifat seperti wali yang tidak mungkin salah, merasa telah mencapai tingkatan tertentu sehingga tidak wajib lagi menjalankan syariat, atau meyakini hanya kelompok mereka yang paling benar dan pasti selamat. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah pernah muncul sejak masa lalu. Beberapa ulama sufi sendiri pernah mengkritik orang-orang yang memakai pakaian dan istilah tasawuf, tetapi perilakunya jauh dari ajaran Islam. Imam Al-Ghazali dan banyak ulama lainnya mengingatkan bahwa tasawuf tanpa ilmu syariat dapat menyesatkan. Di zaman modern, penyalahgunaan nama tarekat menjadi lebih mudah menyebar karena pengaruh media sosial dan kondisi masyarakat yang sedang mencari ketenangan hidup. Sebagian orang tertarik kepada kelompok tertentu karena ingin solusi cepat untuk masalah ekonomi, penyakit, jodoh, atau ketenangan batin. Situasi ini kadang dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku mursyid tanpa dasar ilmu agama yang kuat. Meski begitu, tidak semua tarekat menyimpang. Banyak tarekat yang masih menjaga ajaran dengan baik dan tetap mengutamakan Al-Quran, sunnah, ilmu, serta akhlak. Di berbagai pesantren dan majelis zikir, tasawuf masih diajarkan sebagai sarana memperbaiki diri, bukan mencari kekuatan gaib atau keuntungan dunia secara instan. Karena itu, para ulama selalu menekankan pentingnya berhati-hati dalam mengikuti sebuah tarekat. Masyarakat dianjurkan melihat ilmu gurunya, akhlaknya, cara ibadahnya, serta apakah ajarannya tetap sesuai syariat Islam. Dari sinilah muncul pembahasan penting tentang bagaimana membedakan tarekat yang lurus dengan yang menyimpang. Di masa sekarang, tarekat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sebagian umat Islam. Banyak majelis zikir, pesantren, dan kelompok tarekat tetap mengajarkan akhlak, ibadah, dan penyucian hati sebagaimana tujuan awal tasawuf. Namun, di tengah berkembangnya berbagai kelompok spiritual, masyarakat dituntut lebih berhati-hati agar tidak terjebak pada ajaran yang menyimpang. Salah satu tanda tarekat yang lurus adalah tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Guru tarekat biasanya memiliki dasar ilmu agama yang jelas, memahami fikih dan akidah, serta tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Mereka menekankan ibadah, akhlak, kesabaran, dan zikir, tanpa menjanjikan kekuatan gaib atau keuntungan dunia secara instan. Tarekat yang baik juga tidak menghapus kewajiban agama. Murid tetap diwajibkan sholat, puasa, menjaga akhlak, dan menjalankan aturan Islam sebagaimana umat muslim lainnya. Guru hanya berperan sebagai pembimbing ruhani, bukan sosok yang harus dipuja atau dianggap memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan murid. Sebaliknya, kelompok yang menyimpang biasanya memiliki tanda-tanda tertentu. Misalnya mengkultuskan guru secara berlebihan, meminta ketaatan tanpa batas, mengaku paling benar sendiri, menjual amalan untuk kekayaan atau kesaktian, serta mengajarkan ritual yang tidak jelas dasarnya. Ada pula yang membuat murid takut keluar dari kelompok dengan ancaman spiritual atau cerita mistis. Para ulama mengingatkan bahwa ukuran utama sebuah tarekat bukan banyaknya pengikut, pakaian khusus, atau cerita karomah, melainkan kesesuaian ajarannya dengan Islam. Imam Malik pernah menekankan pentingnya keseimbangan antara fikih dan tasawuf, karena ibadah lahir dan kebersihan hati harus berjalan bersama.
Di Indonesia sendiri, banyak tarekat masih aktif dan berjalan damai di bawah pengawasan ulama serta organisasi Islam. Sebagian berperan dalam pendidikan, dakwah, kegiatan sosial, dan pembinaan akhlak masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pula kelompok-kelompok baru yang memakai istilah spiritual atau tarekat untuk mencari pengaruh dan keuntungan pribadi. Karena itu, memahami sejarah tarekat menjadi penting agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh nama besar atau simbol agama. Pada dasarnya, tujuan tasawuf yang benar bukan mencari kehebatan dunia, melainkan membentuk manusia yang rendah hati, dekat kepada Allah, dan memiliki akhlak yang baik kepada sesama. Perjalanan panjang tarekat dari masa awal Islam hingga zaman modern menunjukkan bahwa tasawuf bisa menjadi jalan kebaikan jika dijaga dengan ilmu dan syariat. Tetapi ketika dipakai untuk kepentingan pribadi, kekuasaan atau hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka jalan itu dapat berubah menjadi sumber penyimpangan.